Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Cahyono dari 11 TKJ 2 absen 23. Pada kali ini saya akan membuat tutorial cara menginstal Linux Debian dan perintah dasar Linux Debian. Sebelum memulai video pada kali ini, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, yaitu yang pertama adalah VirtualBox sebagai aplikasi virtual mesinnya. Yang kedua adalah file atau ISO Debian-nya yang bisa kalian download di website resminya. Yang ketiga adalah PC atau laptop kalian dengan RAM dan storage yang cukup. Jika semuanya sudah siap, maka kita lanjut pada video instalasinya. Nah, pertama-tama kita masuk ke aplikasi VirtualBox-nya yang kita sudah siapkan. Oke, berikut adalah tampilan pertama dari VirtualBox-nya. Untuk membuat proyek baru, maka kita klik New. Nah, di sini kita disuruh memasukkan nama dari virtual mesinnya. Di sini kita masukkan nama operasi yang kita akan install, yaitu Linux Debian. Selanjutnya kita pilih ISO yang sudah kita siapkan. Nah, di sini saya mempunyai Linux Debian yang mempunyai dua versi, yaitu Linux Debian versi 12 dan Linux Debian versi 13. Di sini saya akan menggunakan Linux Debian yang versi 12. Kita klik open. Nah, di sini type dan subtype-nya akan keisi sendiri. Di sini kita skip lalu finish. Lalu kita klik start. Nah, sesudah kita klik start, maka akan muncul tampilan seperti ini. Maka kita klik X lalu view untuk membesarkan tampilannya. Nah, pada opsi pilihan ini kita pilih install. Nah, language kita pilih English. Select your location, kita pilih other. Lalu kita pilih benua Asia. Lalu kita pilih negara Indonesia. Nah, configure lokal kita pilih United States. Lalu configure the keyboard, kita pilih American English. Nah, tunggu beberapa loadingnya. Nah, kita sudah masuk di configure the network-nya. Lalu kita isi hostname-nya Debian. Klik continue. Nah, di sini domain name-nya kita
isi dengan debian.com. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat password. Di sini saya membuatnya dengan sederhananya saja, yaitu dengan 12. Di sini kita suruh re-enter password yang barusan kita buat. Kita klik continue. Nah, di sini kita disuruh mengisi atau membuat full name for the new user. Kita isi dengan continue. Kita username for your akunnya kita isi dengan Bayu. Nah, di sini kita disuruh membuat password lagi. Re-enter, continue. Tunggu sebentar. Nah, di sini kita configure the clock-nya, kita pilih Western. Nah, kita sudah masuk di partition disknya. Lalu kita pilih use enter disk. Lalu kita enter. Nah, di sini kita pilih all files in on partition. Langsung kita klik enter. Nah, di sini kita pilih yes. Kita tunggu loadingnya sampai selesai. Nah, di configure the patch manager kita pilih no. Dan selanjutnya kita pilih no. Dan tunggu loading beberapa waktu. Nah, di configuring popularity contest kita pilih no. Dan ya, sekarang kita berada di software selection. Di sini kita suruh memilih perangkat lunak apa saja yang ingin kita install. Nah, opsi Debian Desktop the environment ini adalah sistem yang menginstal grafis tampilan Debian. Jika kita tidak memilihnya, maka kita klik spasi, maka sistem akan menginstal dalam bentuk terminalnya saja, seperti contoh. Seperti contoh. Nah, ini adalah tampilan dari terminalnya saja. Dan pada kali ini saya ingin menggunakan sistem grafis Debian. Maka kita
klik tab untuk continue, lalu enter. Maka tunggu loading beberapa waktu. Nah, di sini kita masuk di configuring group PC, lalu kita pilih yes. Di sini kita pilih yang bawah. Tunggu loading beberapa waktu. Nah, di sini apa yang kalian sudah lihat, finish the installation, berarti kita sudah melakukan penginstalan dalam Debian atau complete. Di sini kita disuruh mereboot sistem Debiannya. Kita klik continue. Oke, berikut adalah tampilan dari Debian. Dan kita masuk di menu login, lalu kita masukkan password yang barusan kita buat. Lalu kita masuk ke terminalnya. Nah, kita sudah masuk di sistem Linux-nya. Nah, di sini saya mempunyai dua opsi pilihan, yaitu dengan memasukkan PWD, perintah PWD. Singkatan PWD adalah Print Working Directory, yang berfungsi sebagai menampilkan folder directory saat ini. Nah, opsi yang kedua adalah SU. Singkatan SU adalah Subtitled User, yang berfungsi sebagai mengganti user ke user lainnya, atau juga bisa disebut dengan administrator. Di sini kita disuruh memasukkan password yang barusan kita buat, yaitu 1. Nah, di sini kita masuk ke Home Bayu. Di sini kita klik
tulis perintah ls berfungsi sebagai melihat isi direktori saat ini. Lalu ls min l hasilnya sama saja dengan perintah yang di atas, tetapi ls min l ini menampilkan isi direktori saat ini dengan cukup detail. Contohnya seperti ini. Selanjutnya kita ketik mkdir. Mkdir berfungsi sebagai membuat direktori atau folder baru. Lalu kita kasih nama direktorinya, yaitu lalu kita ls. Nah, di sini direktori Bayu sudah tercantum, dan pada kali ini saya akan membuat 3 folder atau 3 direktori. Yang kedua adalah kita clear dulu biar tulisannya tidak ke bawah. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, saya mempunyai 3 file yang baru saja kita buat, yaitu Bayu, TKJ2, dan folder 23 absen saya. Di sini kita akan masuk ke direktori atau folder Bayu, yaitu dengan perintah cd. cd berfungsi sebagai pindah ke folder atau direktori lainnya. Nah, kita sudah masuk ke isi direktori Bayu. Lalu kita akan membuat file kosong dengan perintah touch. Nama file kosongnya belajar .txt. Nah, di sini kita sudah membuat file kosongnya dengan nama belajar.txt. Di sini selanjutnya saya akan mengisi file kosong tersebut dengan perintah pico. Pico berfungsi sebagai mengisi file kosong. Nah, kita sudah masuk ke tampilan filenya, dalam filenya. Lalu kita isi dengan sesudah kita mengisi isi dalam filenya, maka kita untuk meng-save-nya adalah Ctrl X. Lalu
untuk keluar. Nah, selanjutnya kita ketik perintah cat. Cat berfungsi sebagai melihat isi file belajar.txt. Nah, yang barusan kita buat isi dalam filenya, maka akan keluar seperti ini, belajar Linux Debian. Selanjutnya ketik perintah nano. Nano sendiri berfungsi sebagai mengedit ulang isi dalam file tersebut. Nah, di sini kita edit teks isi dalam filenya dengan belajar Linux Debian bersama Bayu. Untuk keluar kita Ctrl X, enter. Nah, ya kalian sudah lihat tadi saya sudah mengedit teks isi dalam file tersebut, yaitu belajar Linux Debian bersama Bayu. Nah, selanjutnya saya akan memindahkan file belajar.txt ke direktori yang lain. Lalu dengan memindahkan file ke direktori yang lain, maka kita ketik mv nama filenya, spasi, lalu garing, lalu kita ketik ke tujuan kita yang mau kita tuju, yaitu home, user, nama user Bayu, yang saya akan tuju adalah ke folder TKJ 2, yaitu kita ketik TKJ 2. Nah, di sini kita akan langsung pindah ke folder TKJ 2. Sorry, kesalahan teknis. Kita play dulu biar tidak menimbun. Nah, di sini kita sudah masuk ke
folder atau direktori TKJ2. Lalu kita ketik ls untuk melihat apakah dalam direktori TKJ2 apakah ada file yang sudah kita pindahkan barusan. Nah, seperti kalian lihat, kita sudah memindahkan file dari folder Bayu ke folder TKJ2. Nah, tadi MV untuk memindahkan folder atau file ke direktori lainnya. Lalu CP berfungsi sebagai menyalin file atau direktori ke direktori lainnya. Contohnya seperti CP, lalu file yang akan kita pindah dari nama user, nah saya akan mengcopy isi file dari TKJ2 ke folder atau direktori 23. Nah, kita pindah ke folder 23 untuk mengecek apakah sudah ada filenya atau tidak. Sorry, kesalahan teknis lagi. Kita ketik ls untuk melihat apakah ada file yang sudah kita copy barusan. Nah, seperti kalian lihat, file yang sudah kita copy sudah berada di direktori 23. Nah, kita kembali di selanjutnya saya ingin menghapus direktori atau folder Bayu. Ya, barusan kita lihat direktori Bayu isi dalamnya tidak ada file. Lalu untuk menghapus folder atau direktori yang tidak ada isinya, kita bisa ketik dengan rmdir. Nama folder atau direktori yang kita hapus. Nah, seperti kalian lihat, folder atau direktori Bayu sudah kita hapus atau sudah kosong. Nah, di sini kita mempunyai dua direktori. Yang keduanya sama-sama mempunyai file dalam direktori tersebut. Cara menghapus direktori yang dalamnya ada isinya, kita bisa ketik dengan rm -r. Tujuan kita yang mau kita hapus. Seperti yang kalian sudah lihat,
folder atau directory yang TKJ 2 sama 23 kita sudah menghapusnya. Oke, itu dia cara menginstal Linux Debian menggunakan VirtualBox beserta perintah dasar Linux Debian. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.